Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tata Suci Vatikan. Sini kami akan menjelaskan materi kami, dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Maria Rasya Ali. Kenalkan, nama saya Giraldo Montri Sinaga. Saya Muhammad Jose Tadi. Saya Muhammad Dewi Jaya. Saya Muhammad Gausul Dunia Putra. Saya Muhammad Fokus. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Tahta Suci. Tahta Suci merupakan otoritas Gereja Katolik Roma, dipimpin oleh Paus. Bukan sekedar institusi agama, tetapi entitas yang berdaulat yang diakui sebagai subjek hukum internasional yang memiliki kepribadian hukum internasional, yaitu dapat menjalin hubungan diplomatik, membuat perjanjian konkret, dan menjadi pihak dalam organisasi internasional. Selanjutnya adalah hubungan Tahta Suci dan Vatikan. Kota Vatikan adalah sebuah negara berdaulat yang berdiri pada tanggal 1929 melalui perjanjian Lateran antara Tahta Suci dan Italia. Perbedaan Tahta Suci dan Vatikan. Tahta Suci ialah entitas rohani pusat Gereja Katolik, diakui sebagai subjek hukum internasional sejak lama, bahkan sebelum kota Vatikan itu berdiri. Sedangkan Vatikan adalah entitas teritorial atau negara yang menjadi basis fisik bagi Tahta Suci agar dapat menjalankan fungsi kenegaraan dan diplomatik secara independen. Jadi kesimpulannya, Vatikan itu adalah rumah atau wilayah bagi Tahta Suci, sedangkan Tahta Suci itu adalah pemerintahan rohani dan diplomatik. Sejarah singkat Tahta Suci Vatikan. Sebelum tahun 1870, Paus masih memegang wilayah kekuasaan atas wilayah luas yang dikenal sebagai negara gereja yang disebut Papal State di Italia Tengah. Namun, pada tahun 1870 ketika Italia berhasil menyatukan diri, wilayah tersebut direbut sehingga Paus hanya tersisa menguasai kompleks Vatikan. Situasi ini baru menemukan titik terang pada tahun 1929 ketika ditandatangani Perjanjian Lateran antara Tahta Suci dan Italia. Perjanjian ini membuat Italia secara resmi mengakui kedaulatan kota Vatikan sebagai negara, sekaligus menjamin independensi Tahta Suci. Sejak saat itu, Tahta Suci memiliki rumah legal berupa Vatikan, tetapi tetap diakui dalam hukum internasional sebagai subjek hukum yang keberadaannya lebih tua daripada Vatikan itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simbol dan identitas Tahta Suci. Lambang Tahta Suci terdiri dari dua kunci silang. Kunci emas melambangkan kuasa rohani, kunci perak melambangkan kuasa duniawi. Disilangkan menunjukkan kesatuan dua kuasa itu di bawah Paus. Tiara kepausan, mahkota 3 tingkat yang melambangkan 3 peran Paus. Yang pertama, Bapak Rohani Umat Katolik, 2 guru dan pengajar iman, 3 pemimpin Gereja Katolik Universal. Makna filosofis. Kunci diambil dari simbol Santo Petrus, murid Yesus yang dipercaya menerima kunci kerajaan surga. Tiara menegaskan otoritas kepausan yang bukan hanya rohani, tapi juga sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Bendera Vatikan, warna kuning dan putih. Kuning melambangkan simbol kekuasaan spiritual, dan putih melambangkan kemurnian iman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kedudukan Tahta Suci dalam hukum internasional. Kalau kita lihat, Tahta Suci itu punya posisi yang unik dalam hukum internasional. Mereka bukan cuma diakui negara kecil, tetapi juga diakui secara resmi. Misalnya, Tahta Suci itu bisa menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara lewat utusan khusus yang disebut nuncio. Selain itu, mereka juga bisa membuat perjanjian internasional, salah satunya konkordat yang biasanya mengatur urusan antar gereja dan negara. Tahta Suci juga terlibat aktif di organisasi internasional, bahkan di PBB. Mereka juga punya status sebagai pengamat permanen. Kemudian yang terakhir, Paus serta para wakil diplomatiknya mendapatkan perlindungan atau imunitas hukum internasional. Jadi meskipun Vatikan kecil, kedudukannya di dunia internasional tetap sangat kuat dan berpengaruh. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan mengenai peran Tahta Suci dalam hubungan internasional. Selain punya kedudukan yang kuat, Tahta Suci juga berperan aktif dalam hubungan internasional. Pertama, Tahta Suci sering jadi mediator dalam konflik.
Misalnya pernah terlibat di krisis Kuba pada tahun 1962, juga dalam konflik di Timur Tengah, dan berbagai isu perdamaian global lainnya. Yang kedua, perannya terlihat dalam advokasi kemanusiaan. Tahta Suci konsisten menolak perdagangan manusia, memperjuangkan hak asasi manusia, bahkan menentang penggunaan senjata nuklir. Ketiga, pengaruhnya juga terasa dalam moral global. Paus sering memberikan pandangan etis tentang isu-isu dunia, baik politik, sosial, ekonomi, sampai lingkungan. Contohnya, bisa kita lihat dalam ensiklik Laudatio Si yang menekankan pentingnya untuk menjaga bumi. Jadi, meskipun Vatikan itu kecil, perannya dalam menjaga perdamaian dan kemanusiaan dunia itu sangatlah besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan fakta unik kota suci Vatikan. Yang pertama, Vatikan merupakan negara terkecil di dunia yang kira-kira luasnya mencapai 44 hektar, yang kira-kira luasnya itu sama dengan kota Palembang. Yang kedua, populasi negara Vatikan hanya sekitar 800 sampai 1000 orang saja. Yang ketiga, Vatikan memiliki paspor dan kantor pos dan medianya sendiri. Yang keempat, Vatikan dilindungi oleh pasukan Swiss Guard. Dan yang kelima, Vatikan memiliki kapel Sistina dengan lukisan Michelangelo yang mendunia. Dan yang keenam, Vatikan tidak punya bandara sama sekali dan hanya punya helipad. Yang terakhir, Vatikan menjalin hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Tahta Suci merupakan subjek hukum internasional yang unik dan independen, dengan akar sejarah yang lebih tua dari negara kota Vatikan. Setelah kehilangan wilayah pada 1870, kedudukannya ditegaskan kembali melalui perjanjian Lateran di tahun 1929, dan hingga kini Tahta Suci berperan aktif dalam diplomasi internasional, menjaga perdamaian serta memperjuangkan isu-isu kemanusiaan, sehingga menjadikannya aktor penting dalam sistem hukum internasional. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.